Bapak Ibu guru profesional. Kali ini saya Nur Fitrianti akan membahas mengenai refleksi pengalaman belajar dalam mata kuliah, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selamat menyimak. Saya sangat menikmati proses observasi karakteristik peserta didik di kelas. Melalui aktivitas ini, saya dapat memahami perbedaan gaya belajar, tingkat perkembangan kognitif, serta faktor sosial emosional yang mempengaruhi pembelajaran mereka. Diskusi kelompok, studi kasus, serta pembahasan strategi pembelajaran juga memberikan wawasan mendalam dan menambah perspektif baru dalam mengajar. Meskipun semua pembahasan terasa penting, beberapa teori yang disampaikan dalam bentuk bacaan akademik perlu pemahaman yang mendalam. Namun, karena terdapat kesempatan berdiskusi bersama rekan sejawat, saya menganggap semua pembahasan yang diikuti selama mata kuliah ini tidak ada yang tidak berguna. Setiap pembahasan dalam mata kuliah ini terasa daging karena selalu berkaitan dengan praktik mengajar dan pemahaman mendalam tentang peserta didik. Lalu, apa yang terjadi? Selama proses pembelajaran dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya telah mengalami berbagai pengalaman yang memberikan wawasan mendalam tentang karakteristik peserta didik. Saya menikmati proses observasi langsung di kelas yang membantu saya memahami perbedaan gaya belajar, perkembangan kognitif, dan faktor sosial emosional yang mempengaruhi pembelajaran mereka. Selain itu, diskusi kelompok, studi kasus, serta pembahasan strategi pembelajaran semakin memperkaya pemahaman saya dalam merancang pembelajaran yang efektif. Dalam memahami konsep-konsep pembelajaran, saya menyadari bahwa beberapa teori dalam literatur akademik membutuhkan pemahaman yang mendalam. Namun, kesempatan untuk berdiskusi dengan rekan sejawat membantu saya dalam memahami dan menghubungkan teori tersebut dengan praktik nyata. Seluruh pengalaman yang saya peroleh memiliki manfaat yang jelas, baik dalam aspek teori maupun praktik. Sehingga saya merasa bahwa tidak ada pembelajaran yang sia-sia dalam mata kuliah ini. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini terjadi karena proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung serta diskusi reflektif yang memungkinkan saya memahami konsep secara lebih kontekstual. Saya juga menyadari bahwa miskonsepsi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sering terjadi. Salah satu kesalahpahaman umum adalah menganggap bahwa pembelajaran tersebut hanya sebatas memberikan materi yang berbeda kepada setiap siswa. Padahal, esensinya adalah menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selain itu, saya memahami bahwa anak-anak tidak bisa disamakan dengan kodrat hewan. Berbeda dengan hewan yang memiliki kodrat tetap, misal, ikan tidak akan bisa memanjat pohon seperti monyet. Anak-anak memiliki potensi untuk berkembang dan berubah. Oleh karena itu, guru harus mampu mengenali serta mengakomodasi perubahan gaya belajar peserta didik sesuai dengan perkembangannya. Dalam praktik pembelajaran, guru juga memiliki peran penting dalam melakukan asesmen di setiap tahapan kegiatan. Asesmen harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses. Saya juga belajar bahwa RPP atau modul pembelajaran yang baik harus mencerminkan keberagaman dan kelarasan, serta mencakup tahap refleksi agar peserta didik dapat mengevaluasi pemahaman mereka.
Salah satu tantangan terbesar dalam pembelajaran adalah tahapan evaluasi atau asesmen yang harus dirancang secara sistematis agar benar-benar mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, saya memiliki artefak yang dapat menjadi bukti untuk mendukung refleksi pengalaman belajar. Artefak ini mempresentasikan pengalaman saya dalam memahami karakteristik peserta didik, strategi pembelajaran yang efektif, serta pentingnya asesmen dalam setiap tahapan pembelajaran. Selain itu, artefak ini juga menggambarkan refleksi saya terhadap teori-teori pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam praktik nyata di kelas. Meskipun demikian, artefak ini juga mencerminkan kekurangan saya dalam menyusun modul ajar, terutama berkaitan dengan asesmen formatif. Dalam asesmen ini, saya menyadari bahwa meskipun telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran, saya masih perlu memperbaiki cara saya merancang asesmen yang lebih efektif dan terintegrasi. Saya juga harus lebih memperhatikan cara-cara untuk memberikan umpan balik yang konstruktif agar peserta didik lebih paham tentang perkembangan mereka. Dengan refleksi ini, saya semakin memahami pentingnya asesmen yang berkesinambungan dan relevan dengan konteks belajar peserta didik. Itulah refleksi saya dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.